hidupi hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, bagi saudara. Jangan pernah kita melupakan Tuhan dalam kondisi apapun. Kita tidak boleh melupakan Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan. Dalam situasi apapun, baik susah, baik sakit, baik menderita, baik bahagia, baik senang dan suka. Amin, haleluya. Tuhan katakan jangan pernah kita meninggalkan Tuhan Yesus Kristus seumur hidup kita. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Amin. Coba ngomong kanannya, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, sekarang banyak orang tinggalkan Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara harta. Gara-gara apa? Gara-gara uang. Gara-gara apa? Gara-gara laki-laki dan perempuan. Karena cintanya ditolak, dia tinggalkan. Wow, boleh Bapak. Kita ini sebagai anak Tuhan harus tetap mengikut Tuhan Yesus Kristus sampai Yesus datang kembali. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita, bagi saudara. Yakobus, surat Rasul Paulus ke anak buahnya, anak dirinya Yakobus, ya, anak rohaninya Yakobus. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 17. Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan 17, satu perikop, Bapak Ibu Saudara. Ada di Bapak dari berbeda shotnya. Baru oke, Bapak Ibu Saudara, memang kalian ingin bicara sama ya. Puji Tuhan. Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan 17. Sudah dapat, Bapak Ibu Saudara? Baik, saya akan bacakan ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara, baca ayat yang ke-14. Kita beri perhatian. No. Cancel ya. Di situ. Oke. Baik. Saya akan baca ayat 13, kalau saudara baca ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat 16. Satu, dua ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman ini mengingatkan kita, jangan pernah kita melupakan Tuhan. Haleluya. Jangan pernah kita meninggalkan dan melupakan Tuhan dalam setiap apapun yang kita lakukan. Karena apa? Karena di luar Tuhan Yesus Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus Kristus Tuhan kita binasa. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita hidup dan memperoleh hidup yang kekal. Makanya kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita terlahir percaya Yesus. Dari anak-anak percaya Yesus, pemuda remaja percaya Yesus. Dan tidak hanya itu, sampai kita menikah, sampai tua, kakek dan nenek, sampai lanjut usianya, lansia, kita harus tetap mengikut Yesus seumur hidup kita. Amin. Sampai Tuhan Yesus menjemput kita. Jangan pernah kita melupakan Tuhan dan meninggalkan
Tuhan Yesus Kristus dalam hidup ini. Kenapa? Karena di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Haleluya. Tidak ada. Tidak ada jaminan menjamin manusia itu masuk surga dan menerima keselamatan yang kekal. Makanya bagi kita yang ada di sini, bagi anak-anak kita pesankan, anakku, ketika anak kita merantau dan pergi ke kota, kan banyak godaan di sana, pengajaran-pengajaran sesat, banyak juga tantangan, banyak aliran-aliran sesat. Kita harus berpesan dan menasihati mereka, sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Amin. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, anakku. Hanya Yesus yang berani berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus. Haleluya. Tidak ada yang lain. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, di bawah kolong Kisah Rasul 4:15, di bawah kolong langit ini tidak ada yang bisa menyelamatkan selain daripada nama Yesus. Haleluya. Kita harus imani firman ini. Tapi sudah tahu gak kenapa Yusuf Roni bertobat dan jadi pendeta sekarang? Yusuf Roni, kenal kan Yusuf Roni? Itu ustaz yang paling radikal melawan orang Kristen pada waktu itu. Yusuf Roni hampir sama dengan ustaz yang meninggal itu, Kiai Jawi Enjet. Satu level. Ada orang Padang, anak sekali. Yusuf Roni itu orang Padang. Dan dia bersaksi, dia yang menyuruh melempari gereja dan membakar gereja. Ternyata ketika dia melihat orang Kristen itu dibakar gereja, dia berpikir sejenak, kenapa orang Kristen ini tidak membalas? Kalau orang Islam mata ganti mata, ada balas dendam, itu mereka. Tetapi dia melihat, kenapa ya kok orang Kristen ini tidak melawan, tidak membalas yang kami lakukan? Akhirnya dia beli Alkitab diam-diam. Dia beli Alkitab. Aku tahu apa rahasianya. Orang Kristen ini sudah dibenci, sudah dibakar gerejanya, sudah dibunuh, tapi tetap mengasihi dan tidak membalas. Dia beli Alkitab. Tak seorang pun yang bisa menginjili dia di Ustaz, terkenal di Indonesia. Tak seorang pun, anak sekali. Dia bacalah firman itu di Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia merupakan anak yang tunggal seperti orang berjalan binasa mereka berpindah. Dia baca lagi Yohanes 14:6, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia baca lagi Kisah 14, bahwa kalau langit ini tidak ada nama yang lain daripada nama Yesus. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Gue baca lagi kasih Kristus. Wow, ini ternyata orang Kristen itu benar. Karena kasih Kristus. Bahkan hanya Yesus yang berani berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup. Dia bandingkan ke Al-Quran, tidak ada. Muhammad bilang, akulah jalan kebenaran dan keselamatan. Tidak ada itu. Bahkan dia baca lagi di hadis. Hadis, aku lupa ayatnya karena saya tidak tahu Al-Quran. Cuma di hadis ini. Apa di situ? Bahwa yang menghakimi terakhir, penghakiman terakhir itu Isa Al-Masih, yaitu semua dari anak-anak sampai orang besar. Isa Al-Masih. Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus. Oh, ini yang benar. Ini keselamatan yang pasti itu. Maka dia bertobat. Siapa yang menginjili dia? Firman itu. Firman Allah itu dia bandingkan. Ternyata firman itu yang menyentuh hatinya. Ketika melihat kasih Kristus itu mengalir bagi orang Kristen. Maka dia bertobat dan menjadi pendeta sekarang.
Haleluya. Dia sering diundang oleh Pak Kim ke Samarinda Kota. Kalau khotbah mantap, hikmatnya luar biasa. Ini maka dia bertobat dan menjadi pendeta sekarang. Mari kita jangan pernah lupakan Tuhan dan tinggalkan Tuhan. Amin. Apapun kondisi kita ini, baik susah senang, baik sakit, baik sehat, baik kaya atau miskin, tetap percaya kepada Yesus seumur hidup kita. Amin. Karena itulah jaminan yang pasti untuk masuk surga. Haleluya. Bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa Tuhan bilang kita jangan melupakan Tuhan ini? Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Bangsa Israel itu tinggalkan Tuhan. Dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Musa membawa mereka dari tanah Mesir. Ternyata orang yang keluar dari tanah Mesir itu tidak nyampe ke tanah Kanaan. Siapa yang nyampe? 2 orang saja, Yosua dan Kaleb. Jadi yang nyampe itu siapa? Keturunannya yang lahir di padang gurun. Orang yang keluar dari padang gurun itu cuma Yosua dan Kaleb saja yang nyampe ke tanah Kanaan. Semua nabi dan tinggal. Maka Yosua berkata, inilah saudaraku, kami dari sisi keluargaku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan seumur hidup. Dia berkomitmen tidak pernah tinggalkan dan lupakan Tuhan. Bangsa Israel lupakan Tuhan. Mereka bersungguh-sungguh di padang gurun. Apa ini Musa? Di Mesir kami makan jelo. Di Mesir kami makan bawang merah, bawang putih, rempah-rempah banyak sekali. Ini cuma daging. Ini hanya mana. Mereka bersungguh-sungguh. Mereka tidak melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa menolong mereka di padang gurun. Apa pertolongan Tuhan yang mereka alami di padang gurun? Mereka tidak berjalan di panas terik. Seperti di panas terik ada tiang awan menutupi mereka. Ketika mereka berjalan di padang gurun, mereka tidak kepanasan. Kalau malam hari apa? Ada tiang api. Mereka tidak berjalan di dalam kegelapan. Tapi mereka bersungguh-sungguh tidak mengingat kebaikan Tuhan. Aduh, apa itu mana dari surga turun Bapak Saudara. Mana itu enak manis sekali. Enak dan manis seperti saya. Tapi mereka berkata, aduh mana enggak enak ini. Maka mereka kemana? Aduh, aku mau dewa mana? Kirim daging. Tuhan kirim bumbu puyuh. Leto. Kalau di bangsa Israel itu leto seperti ayam banyak besar. Bukan seperti kita di sini. Bukan. Leto beliau semua ayam. Mereka makan dan rakus, mereka mati juga. Sudah melihat kebaikan Tuhan. Tidak hanya itu, mereka bawa pakaian mereka dari tanah Mesir tidak rusak, tidak lapuk, tidak sia. Sepatu mereka, baju mereka tetap utuh, bagus. Udah berapa tahun mereka di padang gurun? 40 tahun Bapak Saudara. Karena mereka tidak melupakan, karena mereka melupakan Tuhan. 40 tahun sebenarnya dari Mesir 1 bulan saja. 40 tahun berputar-putar di sana. Karena mereka melupakan Tuhan, maka Tuhan mengatakan bangsa ini memuliakan aku, tetapi mulutnya, hatinya jauh daripada aku. Bangsa ini percaya kepada aku dengan mulut, tetapi hatinya jauh daripada aku. Jangan saudara. Haleluya. Kita harus sesuai dengan hati dan perbuatan kita dalam hidup Tuhan. Jangan pernah kita lupakan Tuhan. Yang pertama, jangan pernah melupakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Siapa di sini tidak pernah ditolong Tuhan? Semua kita ditolong Tuhan. Siapa di sini tidak pernah melihat kasih Tuhan? Nonsense. Semua sudah mengalami itu. Oleh karena itu jangan pernah kita lupakan kasih dan kebaikan Tuhan yang kita alami itu. Amin. Kita waktu sakit disembuhkan Tuhan. Waktu kita pergi, contoh naik kereta dari sini ke Garuda atau dari sini ke Pangaribuan,
mau tabrakan. Ternyata Tuhan tolong. Haleluya. Jangan lupakan itu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Bangsa Israel kan melupakan kebaikan Tuhan, sehingga mereka meninggalkan dan lupakan. Ingat, haleluya. Mari kita ingat semua kasih dan kebaikan Tuhan itu. Apalagi kasih Kristus yang rela mati di kayu salib, mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Kita ingat itu, kita harus berkata, belum seberapa yang kualami ini dibanding pengorbanan Yesus di kayu salib. Haleluya. Kita akan menjadi tabah dan kuat. Coba kita bandingkan, Bapak Ibu Saudara. Kita sakit, kita lemah dibanding dengan penderitaan Yesus, pengorbanan Yesus menyelamatkan kita, belum ada artinya. Dan kita berkata, aduh, belum seberapa ini yang kualami ini dibanding pengorbanan Yesus yang telah menyelamatkanku. Haleluya. Belum seberapa ini penyakitku ini, belum seberapa ini penderitaanku ini. Maka kita tabah dan kuat dan berkata, terima kasih. Haleluya. Makanya jangan pernah melupakan pengorbanan Kristus. Jangan pernah melupakan kebaikan Kristus yang telah menyelamatkan kita. Dan kita berkata, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyelamatkan. Haleluya. Ini yang membuat kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Karena Tuhan lebih dulu menyelamatkan kita. Karena Tuhan lebih dulu mengampuni kita dan melayani kita. Amin. Kasihnya tidak terukur, pengorbanannya tidak terukur, panjangnya, lebarnya, dalamnya, lebar tingginya tidak terselah. Mari kita ingat semua kebaikan Tuhan. Dia rela mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk menebus dosa-dosa. Kalau kita lihat, nanti kita akan menonton ya, Paskah, The Passion of Christ. Kita bisa nonton dari LCD. Kita akan nonton Paskah. Kita akan menonton The Passion of Christ. Sebentar saja dari momen firman kita nonton sampai selesai tentang pengorbanan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Haleluya. Ingat Tuhan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih Allah pada kita. Itulah lagu pujian kita. Besar kasih Allah pada kita. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan dan kasih-Nya. Amin. Haleluya. Orang yang melupakan kebaikan Tuhan itu keterlaluan. Dia lupa kebaikan dan pertolongan Tuhan yang dialami. Dia lupa kasih Tuhan yang menyelamatkan dia. Keterlaluan itu. Bahkan ada juga di sini, tidak hanya itu, ulang tahun istrinya juga lupa, ulang tahun suaminya juga lupa. Bahaya itu. Kalau suami istri harus tahu tanggal berapa suaminya lahir. Demikian juga istri suami harus tahu tanggal berapa istrinya lahir. Jangan lupa ulang tahunnya. Amin. Apalagi ulang tahun pernikahannya lupa. Keterlaluan itu. Kita ya, tanggal berapa mereka menikah, tanggal berapa tanggal lahirmu, happy birthday itu lupa ulang tahun suaminya dan istrinya. Bahaya itu Bapak Ibu Saudara. Apalagi Tuhan dilupakannya, suami istrinya juga lupa ulang tahunnya, apalagi Tuhan lagi dilupakannya. Bahaya. Jangan salah. Amin. Ingat, haleluya. Jangan sampai lupa kita Bapak Saudara. Dihafal. Kecuali kalau HP masih mendingan lah ya, lupa.
nggak ingat itu mau habis suaminya, mau habis itu. Kalau ulang tahun kelahiran jangan sih dan pernikahan harus begitu. Apalagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita melupakan Tuhan. Katakan di sini. Jadi sekarang hai kamu berkata, hari ini dan besok kami akan berangkat ke sana, ke kota ini untuk berdagang, untuk berbisnis. Tetapi Tuhan tahu apa yang terjadi besok. Jangan pernah lupakan. Amin. Kita melakukan ini dan itu, jangan pernah lupakan Tuhan. Haleluya. Libatkan Tuhan dalam seluruh apa yang kita kerjakan. Libatkan Tuhan, undang Tuhan hadir untuk menolong, menyertai dan memberkati kita. Haleluya. Jangan salah undang. Jangan salah undang kita ya. Tuhan undang. Jangan undang yaitu orang pintar, orang pandai, para dukun, paranormal. Jangan salah. Itu sebentar saja. Mereka hanya mengambil, tidak mendengar. Tapi Tuhan, Dia akan memberkati kita berlimpah-limpah, menyertai kita, melindungi kita, sampai Tuhan Yesus menjemput kita. Haleluya. Libatkan Tuhan, undang Tuhan dalam doa-doa kita, dalam hubungan kita, dalam ibadah kita kepada Tuhan. Undang Dia. Kenapa? Karena dikatakan di sini, apa arti hidupmu ini? Kamu seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar tidak kelihatan. Manusia itu seperti uap, seperti timus, senada tidak terlihat. Artinya apa? Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita dalam melakukan ini dan itu tanpa Tuhan. Amin, haleluya. Tidak bisa. Manusia sama seperti uap, sama seperti rumput, kelihatan sebentar mekar dan besok layu. Seperti debu, karena kita kembali dari debu. Artinya apa? Jangan kita melupakan Tuhan dalam hal apapun, kondisi apapun yang kita lakukan. Haleluya. Karena tanpa Tuhan kita tidak ada arti. Tanpa Tuhan Yesus Kristus kita tidak bisa berbuat ini dan itu. Mari kita libatkan Tuhan terus menerus dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Karena itu yang Tuhan inginkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan jangan kita melupakan Tuhan. Jangan sombong. Haleluya. Amin. Dikatakan dari di sini di ayat yang ke-15 sampai dengan 16. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendaki kami akan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu megahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Yang kedua, saudara-saudara, jika kita melakukan ini dan itu, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Haleluya. Bukan kehendak kita. Jangan mau kita, maunya Tuhan. Karena pikiran kita berbeda dengan pikiran Tuhan. Kehendak kita beda dengan kehendak Tuhan. Bisa jadi salah satu. Kok bisa begini Tuhan? Kok bisa begini terjadi dalam hidupku? Pikiran kita tidak sama dengan pikiran Tuhan. Mau kita tidak sama dengan mau Tuhan. Jalani saja bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan ngomel sama Tuhan. Tuhan, aku asa semua yang terjadi. Aku asa jadi semua kurang rasa. Jangan saudara. Di balik itu ada rencana Tuhan yang terbaik yang Tuhan berikan. Amin. Di balik yang kita alami itu, mungkin balik syarroha, balik syarroha tak pikiran tak, lain pikir di Tuhan beda. Haleluya. Mari kita jalani bersama dengan Tuhan. Kita harus berkata, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam keluarga kita.
Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Amin. Haleluya. Jangan kita berkata, Tuhan, bagaimana ini? Saya sudah berdoa, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah berkorban, saya sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kenapa ini terjadi bagiku? Jangan salah. Jangan kita menyalahkan Tuhan dalam kondisi yang kita alami. Amin. Yesus saja berkata seperti ini. Apa yang bilang Yesus? Di Taman Getsemani berdoa sebelum selesai. Bahkan kita baca firman Tuhan. Yesus karena penderitaan begitu hebat, dia mencucurkan air mata, bukan mata lagi, mencucurkan darah. Apa doanya? Ya Bapakku, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi melainkan bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Haleluya. Itu Yesus. Itu bukti kerendahan hatinya. Bukan kehendakmu Bapa di surga, tetapi kehendakmu yang terjadi. Haleluya. Kita harus berkata, kehendakmu yang terjadi Tuhan buat gereja. Jangan kita merasa lebih hebat, lebih berkuasa, lebih dari sekian lain. Amin. Haleluya. Kita harus rendah hati. Kita harus rendah hati. Karena dikatakan tadi, kamu memegahkan diri dari congkak. Itu adalah salah. Jangan salah. Kita harus rendah hati. Jangan sombong. Jangan angku. Jangan tinggi hati dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Kita bisa beribadah hari ini semua karena Tuhan. Kita bisa bekerja itu semua karena Tuhan. Kita bisa boleh makan dan minum semua karena Tuhan. Amin. Ya. Kita bisa sehat hari ini, bernapas hari ini semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Wah, buyau sehat, buyau baca musuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua karena anugerah Tuhan itu. Maka kita harus bisa berkata, bukan karena kuat dan gagahku, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Boleh aku ada hari ini sampai hari ini. Haleluya. Rasul Paulus, dia orang yang rendah hati. Rasul Paulus itu dipakai luar biasa. Berdoa kepada yang sakit sembuh. Sapu tangannya sembuh, bayangannya sembuh. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu supaya engkau rendah. 3 kali berdoa akan penyakitnya. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu supaya engkau jangan sombong. Maka Rasul berkata, aku ada hari ini semua karena anugerah dan kebaikan. Haleluya. Jangan kita berkata sombong, apalagi memamerkan diri, menonjolkan diri, memamerkan kebaikannya, memamerkan semua kelebihannya. Tidak boleh lah, saudara. Itu namanya kita mencuri kemuliaan. Haleluya. Jangan saudara. Isinya semua keakuan dan tinggi sekali. Allah bukan itu, nggak boleh itu. Allah mau dipertiup. Allah bunyi dipertiup. Allah kipas di motor jual lagi kan pas jual. Haleluya. Apa kita? Itu namanya mencuri kemuliaan Tuhan. Allah nombor, Allah nombor. Itu apa itu? Jangan saudara. Kita berkata semua karena kebaikan Tuhan. Kita berkata jangan puji saya, puji Tuhan Yesus saja. Amin. Puji orang orang lupa diri aku. Bebe sombong, bebe tak hijau betah aja no, sok terbang mana, pinggul muda dia, jangan. Amin, haleluya. Saya juga banyak sering kali dipuji jorok, kalau kau stop, mau aman, minang puji ya, puji Tuhan terima. Saya lupa doa,
Amin. Haleluya. Nggak boleh kita memuji diri kita sendiri. Sekalipun itu tahu orang, karena tanpa sadar kita mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan pamerkan. Kalau tadi yang tuh, tidak boleh. Tidak boleh kalau Islam. Tadi aku nama tani apaan? Tolong sini. Pamerkan. Dia mencuri kemuliaan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kita alatnya saja. Amin. Alatnya saja kita ini. Tidak boleh. Saya tidak pernah berkata seperti itu. Sekalipun saya doakan ini, tidak pernah seperti itu. Tidak. Semua karena Tuhan itu semua. Tuhan yang memberi kesembuhan doa, bukan karena aku. Haleluya. Amin. Jangan saudara pamerkan diri. Itu namanya kesombongan. Dosa yang paling dibenci Tuhan, kesombongan. Haleluya. Jangan saudara. Kita bisa berhasil, kita bisa sukses. Itu semua karena anugerah dan kebaikan. Amin. Haleluya. Kita bisa sehat dan kuat hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kita seperti debu, sebentar gak kelihatan. Seperti abu, kelihatan sebentar. Kalau kita sombong, dipanggil Tuhan, kelihatan. Kita kembali ke tanah, tidak akan kelihatan. Orang yang melupakan Tuhan itu tidak membutuhkan Tuhan, sombong namanya. Tidak perlu Tuhan dia. Jangan saudara. Kita harus membutuhkan Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Haleluya. Itu yang diinginkan Tuhan dalam diri kita. Yang terakhir dikatakan di sini ayat 17, jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, ia berdosa. Tuhan inginkan buat kita, jangan pernah kita ini menjadi orang munafik di hadapan Tuhan. Amin. Tahu munafik? Muka Nabi dikira bohong. Tahu munafik saudara? Seperti ahli Taurat dan Farisi. Tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Tuhan bilang apa? Dibohong kebenaran, ada yang dan dilongkok berdosa mereka. Tuhan bilang apa? Tahu kebenaran tapi tidak melakukan, berdosa. Tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, dia berdosa. Jangan sampai kita didapati Tuhan seperti ahli Taurat dan Farisi. Sudah hati Tuhan dibohong. Oh, kalau kita bohong, hafal. Buktinya apa? Ahli Taurat itu. Orang Jolma, orang Samaria. Tidak orang Samaria. Orang Jolma langsung Samaria. Di sana Jolma dirampok. Sapi berdarah-darah, dan seluruh dirampok semua di sana. Ini di pengadilan dia orang Farisi. Lewat di mana? Di BN. Tenang, kasihan sekali. Kurang ajar yang melakukan ini. Enggak ada beri kemanusiaan dan beri kebidatangannya. Kalau mereka kata dong malu, kasihan sekali orang ini. Laut sendiri. Rose, orang ahli Taurat. Aduh, kasihan sekali engkau. Bilang saya, bilang dia, laut. Tapi orang Samaria, orang berdosa tidak tahu Tuhan, tidak kenal Tuhan, dia lewat dari situ. Orang Samaria ini, wah, tapi dok, kasihan sekali engkau. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang membuat ini? Dia nggak ngomong gitu. Dia langsung dia luka-luka semua yang dirampok orang itu. Dia angkat, dia obati, dia bawa ke rumah sakit. Dia obati. Bahkan pulang dari rumah sakit, dia bilang, Tuan dokter, berapa obatnya? Saya yang kasih yang dia biasa. Haleluya. Apa maksudnya itu? Orang yang tahu firman tidak bisa melakukan yang baik, tapi orang yang tidak mengetahui firman bisa melakukan. Jangan sampai seperti itu.
Amin, haleluya. Saudara, mata bodoh, mata terposok, tertahan, lo nggak mati, lo nggak rapi, lo mak, asal botoi, lo pada yang di tangga, jangan saudara, kita harus berani, amin, kita harus rangkul, kita harus sayang, tahu kebenaran, tahu iman, tapi tidak melakukan, munafik. Namanya itu kalau saudara. Jangan sampai seperti orang bebal, orang fasik, ateis. Ateis begitu kan? Ateis. Sekarang di Belanda banyak orang Belanda bertobat dari ateis. Tahu ateis? Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia bilang apa? Tidak ada Tuhan, tidak ada Allah, tidak ada Yesus. Tapi sekarang di Belanda bertobat, banyak orang menerima pemulihan dan bertobat percaya. Sebelumnya itu tahu nggak, gereja kosong, gereja besar kosong, cuma omak-omak ibu-ibu yang ada di situ, semua nggak ada. Sampai sekarang pemulihan Tuhan terjadi di negara Belanda karena kasih Tuhan. Jangan sampai kalau saudara gara-gara perbuatan kita karena kelakuan kita Tuhan orang itu meninggalkan Tuhan. Jangan saudara. Amin. Haleluya. Jangan gara-gara kelakuan kita, sifat kita, karakter kita, orang itu tinggalkan Tuhan. Jangan saudara. Wahai nama Tuhan ini, aku beri ngamat tai, inak tai, asal-asal bergereja ini, asal-asal minggu ini, asal sibuk Tuhan ini. Kalau pertutuan itu pertutuan, nak perlu tak ini. Kalau diberi pembelum, jangan saudara, kita harus melakukan yang baik, yang benar. Amin. Lakukan yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, maka kita tidak berdosa. Amin. Kita harus sesuai dengan firman. Yang baik belum tentu benar, tapi yang benar sudah tentu baik. Kenapa saya katakan begitu? Harus HP, nah sudah tua belum baik. Alis sudah firman belum tentu. Contoh, para perampok penjuru merampok, dia bagi sama orang lain. Dia bagi itu, gak usah jauh-jauh. Yaitu preman yang terkenal di Medan yang sudah meninggal. Kenapa itu? Puluhan tahun. Dia adalah bos judi, bos prokas, tetapi semua dia bantu. Dia bantu orang bantu gereja dia bantu bencana alam di Aceh dibantu, dibantu masjid bangun masjid dibantu, yang dibantu. Tapi jalannya dari mana? Baik kan? Baik itu. Dia bantu orang yang sakit. Tapi jalannya dari mana? Dari hasil judi, rampok, dari prokas. Jalannya sama. Jadi yang baik belum tentu benar, tetapi yang benar itu pasti baik. Karena benar sudah gak jalannya nggak salah lagi. Haleluya. Kalau benar itu nggak jalannya nggak salah. Harus sesuai firman. Lakukan firman. Kita belajar melakukan firman sampai Tuhan datang kembali. Sama-sama kita belajar. Haleluya. Maka kebenaran Tuhan itu nyata dalam diri kita. Maka berkata, tak kolak kata amat. Tak kolak kata yang tai. Tak kolak kata yang berui. Tak kolak kata lain bah. Tohono HP diuleon hatan itu. Dia bilang patuh Tuhan. Amin, haleluya. Jadi cuma kedokon. Dia Tuhan Yesus tu. Dia memberikan diri. Waduh mau sudah. Tohono bah. Jangan selalu pada dunia. Haleluya. Jangan selalu pada pertiwi. Dan sebenarnya Tuhan. Menang orang asal-asalan. Nama Tuhan. Orang memberkati anak asal anak memberkati. Kalau orang mati asal orang nama kartu, asal orang penyerahan. Jangan.
Sekarang kita di sini, di sini kita harus lihat jemaat yang setia tidak sama kita. Orang jemaat yang setia dan tidak setia kita harus pendek dulu. Tidak boleh. Orang yang provokator, orang yang keras kepala, jemaat Tuhan sih buat halu. Kita harus tanda titik itu, tanda seru. Kita kenal siapa jemaat Tuhan di sini kembangkan, saya tahu itu. Siapa di sini provokator, saya tahu. Yang memecah belah gereja ini saya tahu. Itu saya tandai semua. Contoh penyerahan anak, tunggu dulu. Keberkatan, tunggu dulu. Saya akan pending. Orang yang merongrong di gereja ini saya tahu, saya kenal orangnya. Kita melihat itu. Masa sama dengan orang yang setia, yang taat. Tuhan juga begitu. Jangan salah. Haleluya. Kita harus lakukan yang baik, yang benar dalam hidup ini. Jangan salah. Jangan seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Orang dijual motor, lalu cium mana? Jual motor, wah jadi gini. Coba ini, dengan sama dijual orang madu, orang lebih sama-sama. Jangan sekarang. Kita harus tinggalkan sifat seperti itu dalam hidup kita. Kita harus melakukan yang berkenan, yang baik. Haleluya. Ini firman yang saya bagikan. Jangan pernah kita melupakan Tuhan. Baik susah senang, baik sakit, baik sehat, apapun kondisi kita. Tetap kita ingat Tuhan Yesus Kristus dengan datang beribadah, bersekutu dengan Tuhan seumur hidup kita. Karena itu tidak sia-sia di hadapan